Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku kelompok hasil dari presentasi saya. Jadi yang pertama ada pengertian perilaku kelompok. Jadi perilaku adalah semua yang dilakukan oleh seseorang. Jadi contohnya ketika kita berbicara kepada seseorang, mendengarkan seseorang, terus mendokumenkan sebuah laporan dan memasukkan sebuah memo ke dalam pengolahan data, menempatkan unit lengkap ke dalam inventory, membaca buku, dan lain-lainnya. Terus kelompok didefinisikan jika dua atau lebih karyawan yang berinteraksi satu sama lain sedemikian rupa sehingga perilaku atau prestasi anggota dipengaruhi oleh perilaku atau prestasi anggota lainnya. Dan kelompok adalah kumpulan individu di mana perilaku dan atau kinerja satu anggota dipengaruhi oleh perilaku anggota lainnya yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai sasaran tertentu. Jadi, perilaku kelompok itu adalah semua kegiatan yang dilakukan dua atau lebih individu yang saling berinteraksi dan saling memengaruhi dan saling bergantung untuk menghasilkan prestasi yang positif, baik untuk jangka panjang dan pertumbuhan diri. Jadi, bila dalam satu kelompok terdapat dalam satu organisasi, maka anggotanya harus memenuhi yang pertama, termotivasi untuk bergabung, yang kedua, menganggap kelompok sebagai kesatuan unit dari orang yang berinteraksi, yang ketiga, berkontribusi dalam berbagai jumlah kelompok, dan yang terakhir, mencapai kesepakatan dan ketidaksepakatan melalui berbagai interaksi. Dan berikutnya ada jenis-jenis kelompok. Yang pertama ada kelompok formal. Kelompok formal ini diciptakan oleh keputusan manajerial untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Terus yang kedua ada kelompok komando. Jadi kelompok komando ini ditetapkan oleh bagan organisasi dan kelompok ini terdiri atas bawahan yang melapor langsung kepada seorang penilaian tertentu. Dan yang ketiga ada kelompok tugas. Jadi kelompok ini adalah terdiri dari karyawan yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu. Terus yang keempat ada kelompok informal. Kelompok ini adalah pengelompokan orang-orang secara ilmiah dalam suatu situasi kerja sebagai tanggapan terhadap kebutuhan sosial. Terus yang kelima, di sini ada kelompok kepentingan atau kelompok ini adalah individu-individu yang mungkin tidak menjadi anggota dari kelompok komando atau kelompok tugas yang dapat berafiliasi untuk mencapai beberapa sasaran bersama. Terus berikutnya pun ada kelompok yang pertama itu adalah kelompok primer. Jadi kelompok ini adalah bersifat akrab, bekerja sama, berkomunikasi secara langsung atau tatap muka, loyal, dan mempunyai tanggapan yang sama atas nilai-nilai dari para anggotanya. Nah, kelompok primer ini memberikan kontribusi dalam pembentukan sifat sosial dan cita-cita individu. Terus yang kedua, di sini ada perbedaan di antara kelompok terbuka dan tertutup, yaitu terletak pada daya respon terhadap perubahan dan pengaruhnya terhadap kestabilan. Yang terakhir di sini ada kelompok referensi. Kelompok referensi ini digunakan bagi anggotanya sebagai sumber dari nilai dan sikap pribadinya. Nah, selanjutnya ada karakteristik kelompok menurut Traits. Ini ada 4. Yang pertama adanya 2 orang atau lebih. Yang kedua berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga saling berbagi beberapa tujuan yang sama. Dan yang terakhir di sini ada melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Dan berikutnya, pada saat kelompok berkembang, ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama struktur, yang kedua hierarki status, yang ketiga peranan, yang keempat kepemimpinan, yang kelima kepaduan, dan yang keenam kepaduan dan prestasi. Nah, ada alasan pembentukan kelompok juga. Yang pertama pemuasan kebutuhan, yang kedua rasa aman, yang ketiga sosial, dan yang keempat kedekatan dan daya tarik. Nah, kemudian saya mengambil studi kasus dari forum FAFHH atau forum anti fitnah dan hoax. Jadi forum ini menjelaskan secara detail maupun spesifik mengenai pekerjaan, kegiatan ataupun program yang sedang dilaksanakan maupun yang sedang direncanakan. Nah, perilaku anggotanya di forum ini yang pertama ada kesamaan dan rasa suka, yang kedua ada harapan, dan yang ketiga ada kinerja.
Lanjut, pola komunikasi dalam forum ini yaitu adalah komunikasi dua arah atau timbal balik atau two-way traffic communication, yaitu pimpinan sebagai komunikator atau pengirim pesan dan anggota merupakan komunikan sebagai penerima pesan. Dan bentuk kelompoknya dalam forum tersebut yaitu ada kelompok formal dan kelompok informal. Kalau kelompok formal itu adalah kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Nah, pada forum ini, kelompok formal adalah fact-checker yang dipilih langsung oleh organisasi tersebut atau office FA-FH itu, dan bertugas untuk memeriksa fakta yang beredar di masyarakat. Nah, kalau kelompok informal itu suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang, dan kelompok informal FA-FA ini adalah relawan yang bergabung yang memiliki daya tarik dan tujuan sama dengan visi misi yang turut serta membantu segala kegiatan forum ini secara sukarela dan menjadi kader anti hoax di masyarakat secara langsung. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ayo segera daftarkan diri Anda dan bergabung bersama kami di Universitas Teknologi Digital.